kembali lagi dengan aku Mary Mart, fisioterapis. Di video ini aku akan ngebahas tentang lanjutan video yang kemarin. Yang kemarin itu tentang tanda-tanda peradangan pada soft tissue atau jaringan lunak. Karena kemarin aku udah janji tentang bagaimana penanganan yang tepat saat kita mengalami peradangan tersebut. Nah, sekarang aku bahas tentang penanganan saat kita mengalami suatu peradangan pada soft tissue atau jaringan lunak. Nah, seperti apa teman-teman? Simak video ini, stay tune terus ya. Oke, di sini aku akan ngebahas tentang metode-metode penanganan pada saat peradangan soft tissue atau jaringan lunak. Ini khusus di fase akutnya. Jadi akut itu saat teman-teman cedera 2 kali 24 jamnya. Jadi mengaplikasikan ini metode yang aku sebutkan sekarang. Jadi buat teman-teman yang pernah mendengar metode ini sangat terkenal sekali metodenya, yaitu adalah RICE. Apa itu RICE? Jadi RICE ini merupakan suatu akronim. Jadi nanti aku bakal tulis lagi biar teman-teman sedikit jelas. Jadi R yang pertama itu adalah rest. Jadi rest ini artinya mengistirahatkan dari cedera teman-teman. Jadi istirahat langsung jangan digerakin, jadi diam. Terus ice itu maksudnya menggunakan es. Jadi di sini teman-teman bisa menggunakan es yang nanti ditempatkan pada cedera. Jadi ini bukan es balok langsung ditempel di tempat cedera, bukan seperti itu. Es bisa teman-teman balut dengan handuk bisa. Terus yang kedua, teman-teman bisa menggunakan cool pack. Jadi ini dua, hot and cool. Jadi bisa diulang panas dan dingin. Jadi teman-teman bisa mengaplikasikan dengan ini. Terus bisa juga teman-teman menggunakan ice bag. Jadi ice bag ini es batunya dimasukin ke dalam ice bag terus ditempelkan pada yang cedera. Jadi bisa dipakai ini antara 3 itu teman-teman bisa pilih. Terus selanjutnya adalah compression. Jadi compression di sini bukan ditekan di remes itu bukan. Jadi compression di sini artinya dibalut. Nah, dibalut di sini bisa menggunakan elastic bandage. Nah, juga bisa menggunakan tapping. Jadi bisa menggunakan antara dua ini dari teman-teman penerapannya. Terus yang terakhir adalah elevation. Jadi elevation ini maksudnya meninggikan bagian yang cedera lebih tinggi daripada jantung. Misalnya di bagian bawah nih, bagian kaki nanti diberikan ganjalan berupa bantal, atau bisa di bagian tangan itu sama juga diberikan ganjalan berupa bantal agar aliran darahnya itu lancar balik nanti ke jantung. Gitu. Nah, selanjutnya mungkin teman-teman pernah mendengar kata metode PRICE. Nah, ini hampir mirip dengan RICE aku sebutin tadi, cuma di sini bedanya huruf P awalnya ini. Jadi P awal ini maksudnya adalah protect. Jadi melindungi bagian yang cedera. Baik itu bisa menggunakan misalnya cederanya pada lutut. Jadi bisa menggunakan knee support, atau bisa menggunakan brace, atau bisa menggunakan crutch. Jadi crutch axilla, jadi tongkat dua itu. Atau mungkin teman-teman sering dengar ada elbow crutch juga, bisa pakai elbow crutch juga. Nah, itu aja bedanya. Untuk sisanya sama, yaitu rest, ice, compression, dan elevation. Oke, seiring berjalannya ilmu pengetahuan, nah metode-metode sebelumnya itu juga mulai diupdate. Nah, mungkin teman-teman pernah dengar metode polis. Jadi apa metode polis ini? Aku akan bahas lagi. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang polis. Jadi akronim polis ini P-nya itu berarti yaitu adalah protect. Jadi ketika seseorang atau atlet mengalami cedera, kita akan menginstruksikan atlet itu untuk berhenti bila cederanya itu tidak dimungkinkan untuk tidak mungkin lagi kembali dia ke lapangan. Jadi kita harus instruksikan si atlet ini untuk berhenti dan menepi. Selanjutnya kita akan memproteksi cedera tersebut dengan alat bantu. Bisa menggunakan knee support bila dia cederanya di bagian lutut, atau bisa menggunakan alat bantu yang lain, nanti disesuaikan dengan cedera si atlet. Nah, seperti itu. Selanjutnya yang akronimnya yaitu O dan L. Di sini maksudnya adalah optimum loading. Jadi di sini tidak disarankan untuk full bed rest. Jadi di sini diharapkan untuk tetap
tetap bergerak, jadi dengan beban yang optimal. Nah, di sini fungsinya untuk menurunkan resiko terjadinya kekakuan ataupun kelemahan pada bagian yang cedera. Selanjutnya adalah sama menggunakan ice, yaitu I-nya itu adalah artinya ice, jadi menggunakan es sama seperti yang tadi aku jelaskan. Terus selanjutnya adalah compression. Nah, compression di sini bisa menggunakan pembalutan, yaitu dengan elastic bandage, dan bisa menggunakan di sini tapping. Jadi tapping di sini berfungsi untuk mengurangi bengkak dengan metode wrap. Nanti aku akan tampilkan fotonya seperti apa. Terus yang selanjutnya adalah elevation atau meninggikan bagian tubuh yang mengalami cedera. Ini sama seperti yang tadi aku jelaskan. Oke, mungkin teman-teman sudah pernah tahu yang polis ini. Nah, ternyata polis ini juga mulai digeser. Sekarang itu menggunakan metode yang dinamakan dengan peace and love. Jadi peace and love ini seperti apa? Aku bakal jelasin lagi. Nah, ini dia, kita masuk sekarang ke metode yang paling baru untuk penanganan cedera pada soft tissue atau jaringan lunak, yaitu adalah peace and love. Yang pertama kita lakukan adalah peace. Di sini juga sebuah akronim. Jadi P yang pertama itu adalah protect. Ini hampir sama dengan polis aku jelasin sebelumnya. Terus yang selanjutnya E-nya ini adalah elevation atau elevasi, sama juga, jadi meninggikan bagian tubuh yang cedera. Terus A-nya ini adalah avoid anti-inflammation. Jadi di sini sedikit berbeda. Di metode PIS ini tidak dianjurkan untuk menggunakan es ataupun menggunakan obat anti-inflamasi. Di sini yang paling berbeda. Nah, selanjutnya adalah kompresi. Kompresi C-nya ini kompresi, jadi sama seperti yang sebelumnya. Dan yang terakhir di sini yang beda juga adalah E-nya ini adalah education. Jadi di sini diedukasi lagi si atlet untuk terlibat aktif dalam pemilihan dan hindari penggunaan modalitas pasif, yaitu bisa elektroterapi ataupun manual terapi secara berlebihan. Oke, setelah metode PIS ini baru kita diiringi selanjutnya adalah masuk ke love. Nah, love ini juga merupakan suatu akronim. Love yang pertama ini adalah huruf L. L ini maksudnya adalah load, jadi memberikan pembebanan secara bertahap. Nah, setelah itu adalah O. Yang O ini artinya adalah optimis. Jadi di sini si atlet harus percaya diri, harus positif. Jadi gimana caranya ketika dia cedera, dia harus berpikir positif, harus mengatur pola pikir, gimana harus tetap performanya itu tetap baik. Jadi harus diperhatikan di sini. Terus selanjutnya adalah P ini vaskuler. Jadi di sini diberikan latihan kardiovaskuler untuk memperlancar peredaran darah. Selanjutnya adalah E-nya ini adalah exercise. Jadi latihan seperti strengthening, habis itu stretching. Selanjutnya adalah proprioceptive, ini ditingkatkan untuk meningkatkan performa dari si atlet tersebut. Oke teman-teman, itulah metode yang paling terbaru, yang terupdate, yaitu Peace and Love. Mungkin bisa teman-teman perhatiin. Dan bila teman-teman masih mengalami kesulitan, teman-teman bisa komen di bawah atau bisa free konsultasi di media sosial aku, atau bisa komen juga di bawah, atau teman-teman bisa ke tenaga kesehatan, baik itu ke fisioterapis ataupun ke dokter, untuk mendapatkan penanganan yang tepat nantinya. Oke? Sekian video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa di-share ke semuanya agar informasi ini tersampaikan. Oke, jaga kesehatan, tetap berolahraga, get better, get stronger. Bye-bye.